Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Sebelumnya terima kasih saya haturkan kepada Pak Ahmad Nur Rohim selaku pengampu mata kuliah kemuhammadiyahan. Seperti yang sudah dianjurkan bahwasanya masing-masing mahasiswa akan mendapatkan tugas. Oleh karena itu, saya sendiri Sigit Yulianto mewakili dari teman-teman yang beranggotakan 1. Naufal Hadi Wiratama, 2. Rafli, 3. Sindu Aji Pramudia, 4. Isya Ansori, 5. Alfredo Javiana Tawidoto, 6. Alwi Syaiful Nugraha, selanjutnya Muhammad Adi Firman Gani, dan yang terakhir Pramudia Imam Prasetyo memilih untuk meresum dari modul kemuhammadiyahan bagian bab 5. Langsung saja masuk untuk pembahasan modul kemuhammadiyahan di bab 5, yaitu tentang Muhammadiyah dan kiprah sosial kemasyarakatan. Muhammadiyah adalah organisasi Islam tertua di Indonesia yang hingga sekarang masih tetap berdiri kokoh. Muhammadiyah juga telah menunjukkan kiprahnya dalam membangun masyarakat Indonesia di seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, banyak atribut yang dialamatkan kepada Muhammadiyah, antara lain adalah bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis, gerakan pendidikan, gerakan ekonomi, gerakan sosial keagamaan, dan gerakan pembaharu, dan bahkan sebagai gerakan politik. Selanjutnya, Muhammadiyah dan pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 langsung mengkonsentrasikan kegiatan pada bidang pendidikan dan pengajaran. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, nilai dasar pendidikan yang perlu ditegakkan dan dilaksanakan untuk membangun bangsa yang besar adalah 1. Pendidikan akhlak, 2. Pendidikan individu, 3. Pendidikan sosial. Pendidikan akhlak yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan individu yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkeseimbangan antara perkembangan mental dan jasmani, keyakinan dan intelek, perasaan dan akal, dunia dan akhirat. Dan ketiga, pendidikan sosial yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Dalam buku Islamic Movement in Indonesia yang diterbitkan pengurus pusat Muhammadiyah, diungkapkan jumlah lembaga pendidikan Muhammadiyah dari TK sampai pengurus perguruan tinggi tidak kurang dari 9.500 unit. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh lembaga pendidikan Muhammadiyah adalah adanya kurikulum tambahan dalam bidang keislaman. TK, sekolah dasar, dan sekolah menengah diberi pelajaran keislaman dengan muatan yang cukup banyak. Misalnya, mata pelajaran akidah, akhlak, ibadah muamalah, Al-Quran, hadis, sejarah kebudayaan Islam, dan kemuhammadiyahan itu sendiri. Demikian juga di tingkat perguruan tinggi, mata kuliah studi Islam dan kemuhammadiyahan diajarkan secara memadai. Selanjutnya yaitu Muhammadiyah dan sosial budaya. Pada tahun 1917, Muhammadiyah mendirikan suatu perkumpulan yang diberi nama Pengajian Malam Jumat. Pengajian ini merupakan forum dialog dan tukar pikiran antar keluarga dan warga Muhammadiyah sendiri dengan anggota masyarakat yang menaruh simpati terhadap gerakan dan tujuan Muhammadiyah. Dari dialog dan pembicaraan yang terus berkembang, akhirnya mendorong terbentuknya suatu satuan kerja bagi para mubalik atau juru dakwah yang disebut Korps Mubalik Keliling. Dibentuk pula satuan kerja yang diberi nama Penyantunan dan Perbaikan Kehidupan Yatim Piatu, Fakir Miskin, dan orang yang ditimpa musibah atau kesusahan.
dengan tugas pokok memberikan santunan kepada mereka yang menderita. Selanjutnya, Muhammadiyah dan ekonomi. Kegiatan ekonomi untuk memperkuat finansial bagi seluruh organisasi seperti Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan bagian terpenting untuk memperlancar gerakan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya. Di samping itu, gerakan ekonomi persyarikatan Muhammadiyah juga akan berdampak pada pemberdayaan ekonomi warganya dengan upaya menciptakan lapangan kerja dan mengatasi problem pengangguran yang semakin besar dan angka kemiskinan yang makin membengkak yang dapat mengancam eksistensi keimanan. Sejak periode kepengurusan Muktamar ke-43, kegiatan Majelis Pembina Ekonomi mulai diarahkan. Hal ini dilakukan dengan penyusunan sebuah program yang didasarkan pada konsep misi dan visi tertentu. Pada dasarnya, Majelis Pembina Ekonomi membina ekonomi umat melalui 3 jalur, yaitu 1. Mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. 2. Mengembangkan wadah kooperasi bagi anggota Muhammadiyah. Dan ketiga, memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Selanjutnya, Muhammadiyah dan politik. Pembicaraan mengenai relasi dakwah dan politik bukanlah hal baru di Muhammadiyah. Bahkan dapat dikatakan bahwa perdebatan ini telah muncul di awal-awal kelahiran Muhammadiyah itu sendiri. Pembuktiannya secara otentik dapat ditelusuri dalam penuturan KRH Hajid yang sanadnya mutasil kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. KRH Hajid adalah seorang alumnus pondok pesantren Termas sekaligus murid termuda dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau menulis 7 falsafah ajaran dan 17 kelompok ayat Al-Quran yang menjadi pokok wejangan dan pelajaran dari pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam khitah perjuangan Muhammadiyah berdasarkan keputusan Muktamar ke-40 di Surabaya, menerangkan bahwa sebagai berikut: 1. Dalam bidang politik, Muhammadiyah berusaha sesuai dengan khitahnya dengan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenarnya. 2. Usaha Muhammadiyah dalam bidang politik tersebut merupakan bagian gerakannya dalam masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan landasan dan peraturan Muhammadiyah. Selanjutnya, Muhammadiyah dan tantangan Ghazawul Fikr. Sebagian mengatakan bahwa Ghazawul Fikr adalah mitos belaka karena perbedaan pemikiran adalah sesuatu yang lumrah terjadi yang tidak perlu dipersoalkan, sehingga terjadinya saling mempengaruhi antara pemikiran yang satu dengan yang lain merupakan hal yang biasa, karena semua pemikiran manusia memiliki kesamaan dan kesetaraan. Istilah Ghazawul Fikri hanya muncul dari orang-orang yang ketakutan menghadapi realitas plural pemikiran manusia, dan hal itu hanya muncul dari orang-orang yang berpikir sempit dalam menghadapi hidup ini. 2. Benturan peradaban Barat dan Islam. Skenario Clash of Civilization dari Samuel Huntington merupakan mata rantai dari upaya hegemoni peradaban dan pandangan hidup Barat atas peradaban Timur, termasuk dan terutama Islam. Semakin menguatkan hegemoni Barat tersebut pada abad ini, menunjukkan bahwa yang terjadi saat ini adalah perang pemikiran antara peradaban Islam dan kebudayaan Barat, atau pandangan hidup Islam dan worldview Barat. Teks dan skenario Huntington adalah merupakan pengakuan dan legitimasi bahwa antara peradaban Barat dan Islam terdapat suatu perbedaan. Jadi, perbedaan yang diasumsikan mengakibatkan ketegangan, benturan, konflik, ataupun peperangan di masa depan sebenarnya telah terjadi di masa lalu dan masa kini. Ia bukan sekedar ramalan dan khayalan, tetapi realitas konkret yang perlu diantisipasi atau setidaknya direduksi dampaknya. Selanjutnya yaitu pokok-pokok pikiran liberalisasi pemikiran Islam. Bangunan utama pemikiran Islam terdiri dari konsep dan terminologi Islam, sumber-sumber pemikiran Islam, persoalan metodologis mengenai masalah al-sawabit atau masalah-masalah agama yang baku, dan al-mutaghayyirat atau masalah-masalah agama yang bersifat dinamis, dan hubungan dengan keyakinan dan agama yang berbeda, pluralitas dan pluralisme agama.
Konsepsi dan terminologi Islam telah menjadi komoditas yang begitu menarik bagi kaum liberalis untuk menyebarkan virus-virus pemikiran yang membahayakan bagi akidah dan keyakinan Islam. Upaya tersebut dilancarkan dengan melakukan reduksi pemahaman terhadap terminologi al-Islam dan mengaburkan antara konsep Islam dengan al-Islam. Reduksi ini diawali dengan membawa terminologi al-Islam menjadi Islam dan mengalihkan makna terminologis menjadi makna generik etimologis. Dengan demikian, al-Islam dianggap sama saja dengan Islam yang hanya bermakna kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengertian generik itulah yang diangkat sebagai makna substansif atau substantif Islam. Dengan pengertian tersebut, seseorang dapat mengabaikan aspek-aspek akidah dan syariah yang dipandang sebagai aspek-aspek artifisial dari agama. Dan ujungnya adalah semua umat beragama selama memiliki kepasrahan kepada Tuhan yang diyakininya adalah Islam. Selanjutnya, diseminasi wacana keislaman versi barat sekuler. Liberalisme atau liberalisasi pemikiran Islam. Ciri-ciri umum. 1. Kebenaran ditentukan semata-mata oleh manusia dengan akal pikiran dan penginderaan atau empiris rasional. Kedua, agama atau ajaran agama hanya dapat diterima apabila dapat dibenarkan secara akal pikiran. Ketiga, kebenaran pikiran manusia bersifat absolutely relatif. Keempat, tidak ada otoritas dalam kehidupan termasuk otoritas beragama atau agama. Kelima, kaidah yang dirintis para ulama sudah out of date. Pluralisme agama memiliki dua aliran yang ujungnya tetap sama. 1. Aliran kesatuan transenden agama-agama. Kedua, teologi global. Yang pertama merupakan protes terhadap arus globalisasi, sedangkan yang kedua merupakan kepanjangan tangan dari gerakan globalisasi atau globalisasi. Selanjutnya, sekularisme al-imaniyah. Pemisahan antara agama dengan lembaga-lembaga lain seperti politik, negara, budaya, ekonomi, dan pembagiannya agama hanyalah urusan individu dan hanya adalah masalah ritual yang tidak berkaitan dengan kehidupan keduniaan atau tidak ada hukum berdasar agama. Selanjutnya, strategi Muhammadiyah menghadapi Ghazawil Fikri. Dalam menghadapi tantangan Ghazawil Fikri, dalam berbagai bentukannya, yang paling pokok menurut hemat penulis adalah bahwa Muhammadiyah harus istiqomah dalam khitah. Justru karena konsistensi dan komitmen total yang dimiliki para pemimpinnya selama ini, Muhammadiyah menjadi diterima oleh umat. Muhammadiyah menjadi lestari dan survive dalam masa yang cukup panjang. Bahkan tidak hanya survive, tetapi terus berkembang pesat dalam pembangunan umat dan membina bangsa. Konsistensi dan komitmen yang harus tegak dalam kepemimpinan Muhammadiyah masa depan meliputi berbagai aspek yang dalam tulisan ini memfokuskan pada aspek agama, ideologi, aspek sosial politik, dan aspek sosial budaya. Mungkin sekian pembahasan modul kemuhammadiyahan untuk bab kelima. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.